Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dan perkenalkan anggota kelompok 2 Tenri Sakna Putri sebagai ketua kelompok dan pemateri. Saya sendiri sebagai moderator, Junaidi dan Muhammad Rusli sebagai anggota kelompok sekaligus pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang mengevaluasi. Sasaran evaluasi. Sasaran atau objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan oleh evaluator. Sasaran atau objek evaluasi itu sendiri untuk unsur-unsurnya meliputi input, transformasi, dan output. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui dalam prinsip evaluasi secara umum. Yang pertama adalah keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran, di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Tujuan instruksional, materi, dan metode pengajaran serta evaluasi merupakan 3 kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, keterlibatan siswa. Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA atau cara belajar siswa aktif yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif. Untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar yang dijalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan. Yang ketiga, koherensi. Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Bisa kita bayangkan apabila seorang siswa mengerjakan ujian atau ujian nasional sedangkan pelajaran yang diujikan kepadanya tidak sesuai dengan pelajaran yang selama ini dia pelajari. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya siswa itu dalam mengerjakan ujian tersebut. Yang keempat adalah pedagogis. Di samping sebagai alat penilai hasil atau pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Dan yang kelima adalah akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, seorang guru juga bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab yang akuntabilitas terhadap orang tua peserta didik, terhadap bidang kurikulum dan kepala sekolah di sekolah, dan juga kepada peserta didik itu sendiri. Dalam evaluasi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, penilaian untuk mencapai indikator kompetensi pada standar isi. Guru dapat menilai apakah siswa telah mencapai suatu kompetensi yang ditunjukkan dengan pencapaian beberapa indikator dari hasil pembelajaran yang telah dilalui oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua, evaluasi yang dilakukan perlu memberikan cukup perhatian terhadap aspek pengetahuan atau biasa juga disebut dengan kognitif, kemudian sikap atau efektif, dan juga keterampilan atau fisikomotor secara seimbang. Dan apabila aspek atau salah satu aspek ini hilang, maka evaluasi tidak berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian yang beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik
pengalaman belajar yang dilaluinya. Terus yang keempat, evaluasi hendaknya dilakukan tidak hanya terhadap hasil pembelajaran, tetapi juga mencakup proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, menggeser tujuan penilaian dari keperluan untuk klasifikasi siswa atau diskriminasi ke pelayanan individual siswa dalam mengembangkan kemampuannya atau diferensiasi. Kemudian yang keenam, menggunakan penilaian yang berpatokan pada acuan, penilaian acuan patokan, kemudian daripada norma, penilaian acuan norma. Yang ketujuh, memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami tentang profil kompetensi siswa sebagai hasil belajar yang bermanfaat bagi siswa, orang tua, guru, dan pengguna lulusan. Kemudian yang kedelapan, evaluasi dilakukan berkelanjutan kepada ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Dilakukan secara serempak serta terus-menerus dan berkesinambungan hingga peserta didik menguasai kompetensi dasar. Dan yang kesembilan yaitu evaluasi dilaksanakan dengan berbagai fungsi evaluasi. Sekian pemaparan dari makalah kami, dapat saya simpulkan yaitu subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas dan ketentuan yang berlaku. Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah keterpaduan, keterlibatan siswa, koherensi, pedagogis, dan akuntabilitas. Daftar pustaka yang ada dalam makalah kami yaitu https makalah Blogspot 2016 evaluasi pendidikan subjek sasaran, diakses pada Rabu 31 Maret 2021. Kedua, http naslanasar blogspot.com 2016 06 makalah evaluasi pembelajaran HTML, diakses pada Sabtu 3 April 2021. Ketiga, Harsiati, Titik dan Ide Lestari tahun 2019 evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, Banten Universitas Terbuka. Sekian pembaca makalah kami. Saya buka sesi tanya jawab.